Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Galang Krisna Pramudia dari Teknik Informatika kelas D dengan NIM 23051204134. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori komputer yang masuk ke dalam mata kuliah sistem operasi. Yang pertama, pengertian. Memori adalah bagian penting dari komputer dan merupakan kebutuhan dasar untuk menyimpan dan menganalisis data dan kemudian memberikan tanggapan terhadap perintah pengguna. Sistem komputer mengkategorikan memori untuk tujuan dan kegunaan yang berbeda. Memori komputer adalah setiap perangkat fisik yang digunakan untuk menyimpan data, informasi, atau instruksi sementara atau permanen. Memori komputer berupa kumpulan unit penyimpanan yang menyimpan informasi biner dalam bentuk bit. Blok memori dibagi menjadi sejumlah kecil komponen yang disebut sel. Setiap sel memiliki alamat unik untuk menyimpan data dalam memori, mulai dari 0 hingga ukuran memori -1. Kemudian kita akan masuk ke jenis-jenis memori komputer. Jika dikategorikan berdasarkan ruang atau lokasi, ada 4 jenis memori komputer, yakni memori primer, memori sekunder, memori cache, memori register. Kita langsung masuk yang pertama, ke memori primer. Apa sih memori primer itu? Memori primer juga dikenal sebagai memori utama sistem komputer yang berkomunikasi langsung di dalam CPU, auxiliary memory, dan cache memory. Memori primer digunakan untuk menyimpan program atau data saat prosesor aktif menggunakannya. Ketika sebuah program atau data diaktifkan untuk dieksekusi, prosesor pertama-tama memuat instruksi atau program dari memori sekunder ke memori primer, dan kemudian prosesor memulai eksekusi. Pengaksesan atau eksekusi data dari memori primer lebih cepat, karena memiliki cache atau memori register yang memberikan respon lebih cepat, dan letaknya lebih dekat dengan CPU. Memori primer bersifat volatil, yang berarti data dalam memori dapat hilang jika tidak disimpan saat terjadi kegagalan daya. Memori primer lebih mahal daripada memori sekunder, dan kapasitas memori utama terbatas dibandingkan dengan memori sekunder. Memori utama atau memori primer dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu RAM atau Random Access Memory dan ROM, Read Only Memory. Kita langsung masuk ke RAM. Pasti dari kita semua sudah tahu lah apa itu RAM. RAM ini kita jumpain di laptop atau komputer biasanya. Bagi anak-anak yang suka laptop pasti sudah tahu. RAM atau Random Access Memory adalah salah satu jenis memori utama yang lebih cepat diakses langsung oleh CPU. Memori ini adalah perangkat keras dalam perangkat komputer untuk menyimpan sementara data, program, atau hasil program. Digunakan untuk membaca atau menulis data di memori sampai mesin bekerja. RAM bersifat volatil, artinya jika terjadi kegagalan daya atau komputer dimatikan, informasi yang tersimpan di RAM akan hilang. Semua data yang tersimpan dalam memori komputer dapat dibaca atau diakses secara acak setiap saat. Nah, di RAM sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu DRAM dan SRAM. DRAM. DRAM adalah Dynamic Random Access Memory istilahnya ya. Merupakan jenis RAM yang digunakan untuk penyimpanan dinamis data dalam RAM. Dalam DRAM, setiap sel membawa informasi satu bit. Sel terdiri dari dua bagian, kapasitor dan transistor. Ukuran kapasitor dan transistor sangat kecil, hingga membutuhkan jutaan untuk disimpan dalam satu chip. Oleh karena itu, chip DRAM dapat menyimpan lebih banyak data daripada chip SRAM dengan ukuran yang sama. Namun kapasitor perlu terus diperbarui untuk menyimpan informasi
karena DRAM tidak stabil. Jika daya dimatikan, penyimpanan data di memori hilang. Kemudian SRAM. SRAM atau Static Random Access Memory adalah jenis RAM yang digunakan untuk menyimpan data statis di dalam memori. Artinya, penyimpanan data di SRAM tetap aktif selama sistem komputer memiliki satu daya. Namun, data hilang di SRAM saat terjadi kegagalan daya. Kemudian setelah RAM tadi kita masuk ke yang kedua, atau yang kedua itu ROM, Read Only Memory. ROM adalah perangkat memori atau media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan informasi secara permanen di dalam sebuah chip. Memori primer jenis ini adalah memori read-only yang hanya dapat membaca informasi, data, atau program yang tersimpan. Tetapi kita tidak dapat menulis atau mengubah apapun. ROM berisi beberapa instruksi penting atau data program yang diperlukan untuk memulai atau memboot komputer. ROM bersifat non-volatil, artinya informasi yang disimpan tidak dapat hilang, bahkan ketika daya dimatikan atau sistem dimatikan. Di ROM ini dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama MROM, PROM, EPROM, EEPROM, dan FlashROM. MROM, Mass Read Only Memory. MROM adalah jenis memori read-only tertua yang program atau datanya telah dikonfigurasi sebelumnya oleh pabrikan sirkuit terpadu pada saat manufaktur. Oleh karena itu, program atau instruksi yang disimpan dalam chip MROM tidak dapat diubah oleh pengguna. Yang kedua, Programmable Read-Only Memory. Ini adalah jenis ROM digital, di mana pengguna dapat menulis semua jenis informasi atau program hanya sekali. Pengguna dapat menulis konten atau program yang diinginkan hanya sekali menggunakan pemrogram PROM khusus atau perangkat burning PROM. Setelah itu, data atau instruksi tidak dapat diubah atau dihapus. Kemudian yang tiga, EPROM, Erasable and Programmable Read-Only Memory. Ini adalah jenis ROM di mana data yang disimpan dapat dihapus dan diprogram ulang hanya sekali dalam memori EPROM. Memori ini adalah chip memori non-volatil yang menyimpan data saat tidak ada jatuh daya dan juga dapat menyimpan data selama minimal 10 hingga 20 tahun. Dalam EPROM, jika kita ingin menghapus data yang tersimpan dan memprogramnya kembali, pertama-tama kita harus melewatkan sinar ultraviolet selama 40 menit untuk menghapus data. Setelah itu, data dibuang ulang di EPROM. Yang keempat, EEPROM, Electrically Erasable and Programmable Read-Only Memory. EEPROM adalah ROM yang dapat dihapus secara elektrik dan dapat diprogram yang digunakan untuk menghapus data yang tersimpan menggunakan muatan listrik tegangan tinggi dan memprogramnya kembali. Memori ini juga merupakan memori non-volatil yang datanya tidak dapat dihapus atau hilang, bahkan jika listrik dimatikan. Di EEPROM, data yang disimpan dapat dihapus dan diprogram ulang hingga 10.000 kali dan data dihapus 1 byte pada satu waktu. Yang kelima, Flash ROM. Flash memory adalah chip memori penyimpanan non-volatil yang dapat ditulis atau diprogram dalam unit kecil yang disebut blok atau sektor. Flash memory adalah bentuk EEPROM dari memori komputer, dan isi atau data tidak dapat hilang ketika sumber listrik dimatikan. Hal ini juga digunakan untuk mentransfer data antara komputer dan perangkat digital. Kemudian, yang jenis memori tadi kita masuk bagian yang kedua, kalau nggak salah. Kedua ya, yaitu memori sekunder. Apa sih memori sekunder itu?
Memori sekunder adalah ruang penyimpanan permanen untuk menampung sejumlah besar data. Memori sekunder juga dikenal sebagai memori eksternal yang mewakili berbagai media penyimpanan, baik itu baik itu hard drive, USB, CD, flash drive, dan DVD, di mana data dan program komputer dapat disimpan dalam jangka panjang, namun lebih murah dan lebih lambat dari memori primer. Tidak seperti memori primer, memori sekunder tidak dapat diakses langsung oleh CPU. Sebagai gantinya, data memori sekunder pertama-tama dimuat ke dalam RAM dan kemudian dikirim ke prosesor untuk membaca dan memperbarui data. Perangkat memori sekunder juga termasuk disk magnetik seperti hard disk dan floppy disk, optical disk seperti CD dan CD-ROM, dan magnetic tape. Berikut ini adalah karakteristik memori sekunder. Yang pertama, kecepatannya lebih lambat daripada memori primer. Yang kedua, data yang disimpan tidak hilang karena sifatnya yang non-volatil. Yang ketiga, dapat menyimpan koleksi besar dari berbagai jenis, seperti audio, video, gambar, teks, perangkat lunak, dan lain-lain. Semua data yang disimpan dalam memori sekunder tidak dapat hilang karena merupakan tempat penyimpanan permanen, bahkan jika listrik dimatikan. Yang terakhir, memiliki berbagai memori optik dan magnetik untuk menyimpan data. Adapun jenis-jenis memori sekunder adalah sebagai berikut. Yang pertama, hard disk. Hard disk adalah perangkat penyimpanan permanen komputer. Hard disk bersifat disk non-volatil yang secara permanen menyimpan data, program, dan file, dan tidak dapat kehilangan data penyimpanan saat sumber daya komputer dimatikan. Biasanya, hard disk terletak secara internal pada motherboard komputer yang menyimpan dan mengambil data menggunakan satu atau lebih piringan disk yang berputar cepat dan kaku di dalam casing yang tertutup udara. Hard disk memiliki penyimpanan yang besar, ditemukan di setiap komputer atau laptop untuk menyimpan perangkat lunak, musik, dokumentasi teks, video, sistem operasi, dan data yang diinstal secara permanen apabila pengguna tidak menghapusnya. Yang kedua, floppy disk atau disket. Floppy disk adalah sistem penyimpanan sekunder yang terdiri dari lapisan tipis magnetic disk fleksibel untuk menyimpan data elektronik seperti file komputer. Memori ini juga dikenal sebagai floppy diskette, yang datang dalam tiga ukuran seperti 8 inch, 5,5 inch, dan 3,5 inch. Data yang tersimpan dalam floppy disk dapat diakses melalui floppy disk drive. Selain itu, floppy disk adalah salah satu cara agar program baru dapat diinstal pada komputer atau cadangan informasi. Jenis memori ini adalah jenis perangkat penyimpanan portable tertua yang dapat menyimpan data hingga 1,44 megabyte, mega MB, MB. Karena sebagian besar program yang berukuran lebih besar diperlukan banyak disket untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Oleh karena itu, disket saat ini tidak digunakan lagi karena penyimpanan memorinya yang sangat rendah. Yang ketiga, CD atau compact disk. CD adalah perangkat penyimpanan disk optik singkatan dari compact disk. Ini adalah perangkat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data seperti audio, video, file, OS, file backup, dan informasi lainnya yang berguna untuk komputer. CD memiliki lebar 1,2 mm dan tinggi 12 cm yang dapat menyimpan data berukuran sekitar 783 MB. Menggunakan sinar laser untuk membaca dan menulis data dari CD. Ada tiga jenis CD yang ada di pasaran, yakni CD-ROM atau Compact Disk Read-Only Memory, digunakan untuk menyimpan file untuk distribusi massal seperti CD audio, perangkat lunak, dan permainan komputer pada saat pembuatan. Pengguna hanya dapat membaca data teks, musik, video dari disk, tapi mereka tidak dapat mengubah atau melakukan burn CD. Yang kedua, CD-R, Compact Disk Recordable. Jenis compact disk yang digunakan untuk menulis satu kali oleh pengguna, setelah itu tidak dapat diubah atau dihapus.
Yang ketiga, CD-RW, Compact Disc Rewritable. Ini adalah CD yang dapat ditulis ulang seiring digunakan untuk menulis atau menghapus data yang disimpan. Yang keempat, DVD. DVD adalah perangkat penyimpanan cakram optik, singkatan dari Digital Video Display atau Digital Versatile Disc. Memiliki ukuran yang sama dengan CD, tetapi dapat menyimpan jumlah data yang lebih besar daripada compact disc. DVD dikembangkan pada tahun 1995 oleh Sony, Panasonic, Toshiba, dan Philips, 4 perusahaan elektronik. DVD drive dibagi menjadi 3 jenis, seperti DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW. DVD dapat menyimpan berbagai format data seperti audio, video gambar, perangkat lunak, sistem operasi, dan lain-lain. Kapasitas data dalam DVD adalah 4,7 GB hingga 17 GB. Yang kelima, Blu-ray disc, BD. Blu-ray adalah perangkat penyimpanan cakram optik yang digunakan untuk menyimpan sejumlah besar data atau rekaman video definisi tinggi dan memutar file media lainnya. Untuk membaca data yang tersimpan dari Blu-ray disc dapat menggunakan teknologi laser. Memori sekunder ini dapat menyimpan lebih banyak data dengan kepadatan yang lebih besar dibandingkan dengan CD atau DVD. Misalnya, compact disk memungkinkan kita untuk menyimpan 700 MB data, dan DVD menyediakan kapasitas penyimpanan hingga 8 GB. Sedangkan Blu-ray disc menyediakan 28 GB ruangan untuk menyimpan data. Yang keenam, pen drive adalah perangkat portable yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Perangkat penyimpanan ini juga dikenal sebagai USB flash drive. Biasanya digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data yang terhubung ke komputer menggunakan port USB. Pen drive tidak memiliki bagian yang dapat dipindahkan untuk menyimpan data. Ia menggunakan chip sirkuit terpadu yang menyimpan data. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mentransfer data seperti audio, video, gambar, dan lain-lain dari satu komputer ke USB pen drive. Kapasitas penyimpanan pen drive dari 64 MB hingga 128 GB atau lebih. Kemudian kita masuk ke jenis memori yang ketiga, yaitu memory cache. Memory cache adalah memori komputer berbasis chip berukuran kecil yang terletak di antara CPU dan memori utama. Memori jenis ini lebih cepat, berkinerja tinggi, dan memori sementara untuk meningkatkan kinerja CPU. Memory cache menyimpan semua data dan instruksi yang sering digunakan oleh CPU komputer. Hal ini juga mengurangi waktu akses data dari memori utama. Cache lebih cepat dari memori utama dan kadang disebut juga memori CPU karena sangat dekat dengan chip CPU. Berikut ini adalah tingkatan dari memori cache. L1 cache, L2 cache, L3 cache. L1 cache atau cache L1 juga dikenal sebagai cache onboard, internal atau primer, itu dibangun dengan bantuan CPU. Kecepatannya sangat tinggi dan ukuran cache L1 bervariasi dari 8 KB hingga 128 KB. Yang kedua, L2 cache dikenal sebagai cache eksternal atau sekunder yang membutuhkan waktu akses cepat untuk menyimpan data sementara. L2 cache dibangun ke dalam chip terpisah di motherboard, tidak dibangun ke dalam CPU seperti level L1. Ukuran cache L2 mungkin 128 KB hingga 1 MB. Yang ketiga, L3 cache. Level L3 cache umumnya digunakan dengan kinerja dan kapasitas komputer yang tinggi. Itu dibangun ke dalam motherboard. Kecepatannya sangat lambat dan ukuran maksimalnya mencapai 8 MB. Jenis memori yang keempat, yaitu memori register. Memori register adalah tempat penyimpanan sementara untuk menyimpan dan mentransfer data dan instruksi ke komputer. Memori register termasuk memori terkecil dan tercepat dari komputer. Ini adalah bagian dari memori komputer yang terletak di CPU sebagai bentuk register. Memori register berukuran 16, 32, 64 bit. Ini menyimpan sementara instruksi data dan alamat memori yang berulang kali digunakan untuk memberikan respon yang lebih cepat ke CPU. Tada! Sekian dari saya.
Jika ada kesalahan kata atau kesalahan menyampaikan informasi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Galang Krisna Pramudya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.